Selamat pagi, perkenalkan saya Lina, NIM 86061994, jurusan PGSD. Saya akan menyampaikan presentasi singkat saya, tugas 2 filsafat ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu bekerja sebagai landasan yang menjaga dan mengembangkan ilmu melalui 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui kajian ontologi. Filsafat ilmu juga menjawab hakikat pendidikan, apa objek kajian, batasannya, serta ciri khas yang membedakan dari ilmu lain yang termasuk dalam psikologi atau sosiologi. Yang kedua, juga mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui kajian epistemologi. Filsafat ilmu juga mengawasi cara memperoleh, menguji, dan memvalidasi pengetahuan pendidikan, bagaimana metode penelitian disusun, bagaimana kebenaran dibuktikan, bagaimana pengetahuan dikembangkan secara sistematis, rasional, dan teruji, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai ilmu pendidikan melalui kajian aksiologi. Filsafat ilmu juga menelaah tujuan dan kegunaan pendidikan. Ia juga memastikan perkembangan teori dan praktik pendidikan tidak terlepas dari kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kebajikan, sehingga ilmu menjadi tidak hampa dan bermakna. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Keduanya ini sangatlah berhubungan dan berkaitan, memiliki sifat yang timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi sumber dinamika bagi kemajuan filsafat ilmu. Ada beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, kita menghadirkan masalah nyata sebagai bahan refleksi filsafat. Pendidikan yang berjalan secara nyata akan selalu melahirkan atau menciptakan tantangan baru. Contoh, ketimpangan akses, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan hidup. Tanpa tantangan ini, filsafat ilmu akan merasa kaku dan abstrak belaka. Yang kedua, menguji kebenaran dan kegunaan gagasan filsafat ilmu. Jika gagasan filsafat ilmu mampu menjadikan pendidikan lebih efektif, manusiawi, dan bermanfaat, maka gagasan tersebut diperkuat. Filsafat ilmu akan memperbaikinya agar sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan yang berkembang pada saat ini. Terus yang ketiga, kita juga memperkaya cakupan nilai dan wawasan pengetahuan pendidikan yang bernilai, selalu berorientasi kepada pembentukan karakter, budaya, dan peradaban. Akibatnya, filsafat ilmu tidak menjadi sempit dalam pandangan teknis semata, namun semakin utuh dan luas. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Menurut saya, sebutan itu sangatlah tepat karena filsafat memiliki kerangka kerja yang tajam, mendasar, dan lengkap untuk menyusuri akar persoalan. Bukan hanya menangani awal atau gejalanya saja, namun sampai tuntas akan ditangani oleh filsafat ilmu. Kemudian dimensi ontologi. Yang pertama, membedah hakikat masalahnya. Sebelum mencari solusi, kita harus paham apa sebenarnya masalah itu. Ontologi membedah kesalahan mendasar. Ini juga kita melihat persoalan sesuai hakikat sebenarnya. Terus yang kedua, dimensi epistemologi. Juga membedah cara penanganannya, meneliti kebenaran yang akan dipakai, apakah metode atau strategi pembelajaran atau cara penilaian yang diterapkan sudah rasional dan sesuai untuk mencapai tujuan. Epistemologi juga menjadi pisau untuk menilai apakah jalan yang ditempuh sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga, dimensi aksiologi juga membedah tujuan dan nilainya. Aksiologi membedah arah akhir dan dampak yang terjadi, apakah kebijakan atau proses pendidikan itu bermakna, adil, dan membawa kebaikan. Karena tanpa pisau aksiologi, persoalan pendidikan mungkin berhasil secara teknis, namun gagal secara hakikat karena meninggalkan nilai kemanusiaannya itu.
Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, dalam kebijakan kurikulum, penerapan ontologi. Dalam kurikulum ini menegaskan kembali hakikat pendidikan, yaitu pembentukan profil Pancasila. Lagi mendefinisikan pendidikan sebagai pemindahan materi, pelajaran melainkan pengembangan potensi peserta didik sesuai kodrat dan tahap perkembangannya. Yang kedua, penerapan epistemologi menganut pendekatan berbasis proyek, penyelidikan, dan pengalaman nyata, bukan sekedar ceramah dan ujian tertulis. Namun dalam hal ini menentukan bahwa pengetahuan yang diperoleh bukan hanya sekedar dihafal dan benar-benar dipahami. Yang selanjutnya, penerapan aksiologi. Menempatkan nilai kemandirian, keberagaman, dan kemanfaatan sebagai landasan utama, memberi kebebasan kepada satuan pendidik untuk menyesuaikan materi dan kondisi daerah dan kebutuhan pendidik tersebut. Bagian yang B, dalam proses pembelajaran, penerapan ontologi, guru memandang peserta didik sebagai subjek yang memiliki potensi, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru juga membuat pelajaran yang berbeda-beda untuk menghargai keunikan masing-masing dari siswa. Penerapan epistemologi, guru juga menggunakan metode yang rasional dan teruji. Contoh pelajaran yang berbasis masalah di mana siswa didorong untuk mengamati, bertanya, dan mencoba, menalar, dan mendiskusikan atau mempresentasikan temuannya. Sedangkan penerapan aksiologi dalam materi ini juga guru senantiasa mengaitkan pelajaran dengan nilai-nilai kehidupan, tidak hanya diajarkan fakta ilmiah, namun juga tanggung jawab, kepedulian, dan manfaatnya bagi masa depan. Sekian presentasi singkat dari saya. Selamat pagi, terima kasih.